Jemaat Tuhan Shalom. Kita bersuka cita kita sudah ada di bulan yang ketiga di tahun ini. Begitu banyak penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan nikmati. Kalau saat ini mungkin kita masih banyak yang kita perlukan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Siang hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencurahkan
kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Angkat suaramu. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan,
setiap janji-Mu, ya dan amin. Kami percaya di dalam-Mu ada mujizat. Di dalam-Mu ada mujizat Tuhan. Di dalam-Mu ada pertolongan ya Tuhan Yesus. Hati kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terkadang kita hanya melibatkan Tuhan untuk hal-hal yang kita anggap besar. Seringkali kita lupa kalau hal kecil kita mau lakukan semua sendiri tanpa Tuhan. Tetapi siang hari ini, biarlah setiap kita selalu melibatkan Tuhan. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan selalu tepat waktu. Janjinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya terus-menerus kita rasakan. Mari libatkan Tuhan dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur. Kami sembah Tuhan Yesus. Oh Jesus, pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau sandaran kami, Engkau kekasih jiwa kami. Selamanya kami mau menyembah-Mu, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami kepada Yesus, kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Dia yang lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita. Di waktu yang tepat Tuhan sediakan buat kita yang terbaik yang Tuhan sediakan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Nyatakan dari hatimu kepadanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Amin. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Dengan iman angkat tanganmu kepadanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tidak ada penolong yang seperti Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang selalu ada bagi kami. Saat ibadah yang kedua ini juga Engkau ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kami yang kedua sebagaimana Tuhan memberkati ibadah kami yang pertama. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami semua bersyukur kepadamu. Kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, pada saat ini, mengalami lawatan dan jamahan daripada Allah. Diberkati oleh Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan yang menjabarkan firman Allah, bahkan akan memberikan kesaksian yang datang dari Australia, begitu juga dari Singapura, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan pakai mereka Allah untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi jemaat Fajar Baru. Terpujilah akan nama Tuhan. Ibadah yang memuliakan Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di sini Engkau hadir dan kami mengimani di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang pada hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, bagaimana tidak? Ya, saudara, karena di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi juga sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan kesaksian meskipun singkat tapi cukup menguatkan kami. Terima kasih, selamat datang buat hamba Tuhan. Ya, nanti beliau akan menyampaikan, memperkenalkan diri. Takut saya salah gitu kan, belepotan. Ya, nanti kemana-mana. Selamat datang, Tuhan Yesus berkati ibadah yang kedua ini. Kiranya hamba Tuhan yang luar biasa, yang cantik. Karena ya, dalam pengurapan Tuhan tentunya ya, melayani Tuhan dan kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, walaupun kita banyak masalah dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan,
semua akan baik-baik saja. Semua akan beres. Amin. Katakan samping kanan kirimu, jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan. Amin. Ketika kita bersama Tuhan, semuanya akan beres di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita, kita mau nari buat Tuhan ya. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus.
percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kita mau terus bersuka cita buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir tempat ini, kuasa-Mu mengalir bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu datang kepadamu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan Yesus, Dia yang layak disembah. Hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu,
Bapak Ibu, beberapa rupanya dari anak sekolah minggu tidak bisa hadir, tapi seberapapun mereka mau mencari Tuhan, kita akan doakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Semua ya berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Peganglah mereka dengan cara-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan, sekolah minggu ini akan terus berkembang. Dimulai dengan jumlah yang kecil akan menjadi besar. Ketika kami setia melayani Tuhan, setia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, setia dalam melakukan perintah Tuhan. Sebentar lagi mereka akan mengadakan ibadah di bawah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat atas mereka. Bagi anak-anak yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan selalu ada berkat. Orang tua diberkati, urapan Tuhan terus mengalir. Guru-guru terus diberkati, dibawa mengenal Tuhan lebih lagi melalui guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Terima kasih Bapa, kiranya anugerah daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka. Terpujilah akan nama Tuhan, Allah yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib, yang selalu ada bagi mereka. Tutup bungkus mereka dalam darah, dengan kuasa darah-Mu. Lindungi mereka ya Tuhan, jaga mereka ya Tuhan. Inilah doa harapan kami, apabila nanti mereka dewasa, mereka akan dipertemukan oleh Tuhan pasangan hidup yang sepadan, sehingga firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu bertumbuh dan berkembang, sehingga mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bungkus mereka, lindungi mereka dari sejak kecil, dari sejak dini. Berikan mereka hikmat daripada-Mu Bapa, sehingga mereka akan terus berjalan sesuai harapan dan doa kami, berjalan bersama dengan Yesus, diiringi dengan kuasa Allah, dituntun dengan roh Allah. Mereka terus diberkati, orang tua mereka diberkati, gereja Tuhan diberkati, guru-guru sekolah minggu juga tidak kurang-kurang berkat turun atas mereka, karena mereka mengajar, mendidik dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kepada Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan ya. Amin. Selamat beribadah anak sekolah minggu. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu mungkin yang ada menyaksikan kasih Tuhan. Selamat pagi. Saudara laki-laki, shalom. Saudara perempuan, shalom. Nama saya Sri Eng, saya dari Singapura. Kakek nenek saya dari China. Okay. Saya kerja perawat. About 30 years, lebih dari 30 tahun. Saya tahu kesihatan. Saya tahu kesihatan sejati. Kesihatan sejati tak tahu. Tetapi Tuhan mengajar saya. Apakah kesihatan sejati? Awak tahu? Siapa kasih, how you say give? Kasih kesihatan sejati. Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Kesihatan sejati apa? Tubuh. Tubuh cukup? Kesihatan sejati jiwa. Cukup? Tak cukup. Kesihatan sejati roh. Semua. Tubuh, jiwa, roh. Semua. Mau kesihatan.
Siapa kasih ini semua kesihatan sejati? Tuhan. Dia kasih shalom. Apakah shalom? You must know your Bible. Engkau harus tahu Alkitabmu. Tuhan kasih keselamatan. Dia kasih keselamatan. Keselamatan ada is how you say is shalom. Okay. Keselamatan, right? Salvation. Mana how do I say? Very wide. Oke, sangat luas. Cinta Tuhan, cinta bangsa, cinta satu sama lain. Boleh? Okey. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Rencanamu indah bagi kami. Hati kami lapar dan haus akan Engkau. Selamanya kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Buka hatimu kepadanya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari jemaat dengan keras nyanyikan lagu ini. Kaulah segala. Yes, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih. Amin Yesus. Engkau bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama kita katakan. Segalanya dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kaulah segala. Yes Tuhan Yesus, dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita teduhkan hati kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Naikkan doamu kepada Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Sanggup memulihkan, menyembuhkan hidup kita. Shikabala-bala-bala-bala-bala. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Thank
Thank you, Father, for your presence in this place. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tempat ini. Thank you that we can come into your house, Terima kasih kami boleh datang di rumah-Mu. that we can worship you, Kami boleh menyembah-Mu. the God of creation, Allah yang menciptakan, the God of heaven, Allah yang punya surga. that you love us, Bahwa Engkau mengasihi kami. that you look down on us Dan bahwa Engkau with memandang such kami love. dengan penuh kasih. Thank you, we can come before your word. Terima kasih kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. We pray that you would open our hearts to receive your love today. Kami berdoa biar Tuhan membuka hati kami untuk boleh menerima kasih-Mu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Thank you so much for coming and for allowing me to be here. Terima kasih untuk datang dan mengizinkan saya untuk berada di sini. It's a joy to share in the love of God and His presence. Bersukacita untuk bisa memberikan firman Tuhan di sini. The love of God is a universal language. Kasih Allah adalah bahasa universal. When I was preparing to come, I asked God to show me what He wanted me to teach here in Indonesia. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya minta berdoa buat Tuhan, apa yang harus saya beri, pesan apa untuk Indonesia. And one of the messages He gave me is healing the brokenhearted. Dan salah satu pesannya adalah menyembuhkan patah hati. And that's a message of hope that God heals the brokenhearted. Itu adalah pesan yang membawa pengharapan bahwa Allah menyembuhkan hati yang remuk. I'll just tell you a little bit about myself to begin with. Saya mau menceritakan latar belakang saya. I grew up in Australia. Saya hidupnya di Australia. And when I was fairly young, my mum took me to an Assemblies of God church. Semenjak saya kecil, mama saya bawa saya ke gereja GSCA. So I'm very blessed that I grew up knowing the love of God. Dan saya sangat bersyukur bahwa ketika saya bertumbuh, saya mengenal kasih Allah. Even though I faced many different challenges. Walaupun saya menghadapi banyak sekali tantangan. It's the love of God that helped me during those challenges. Kasih Allah lah yang menolong saya untuk menghadapi itu semua. I had 3 brothers and 2 sisters. Saya punya 3 kakak laki-laki dan 2 saudara perempuan. And then after my parents separated, my mum remarried. Setelah orang tua saya berpisah, mama saya menikah lagi. I had 5 stepbrothers and 2 stepsisters. Jadi ada tambahan 5 saudara laki-laki tiri, 2 saudara perempuan tiri juga. So there was 13 of us. Jadi totalnya ada 13. 4 girls in the girls' room, Jadi ada 4 saudara perempuan di dalam kamar perempuan. 4 boys in the boys' room, Ada 4 saudara laki-laki di kamar cowok. and a caravan in the backyard with some of my stepbrothers. Dan sisanya di dalam rumah mobil, di belakang rumah. I didn't actually remember that until my sister reminded me. Saya sebenarnya lupa tentang karavan itu, rumah mobil itu. Sampai salah satu kakak saya mengingatkan saya. Because there was a lot of trauma in my childhood. Karena terlalu banyak trauma di masa kecil saya. I don't remember a lot from when I was very young, Jadi banyak hal yang saya lupakan. which is very common when we face trauma. Itu sangat umum bagi orang yang mengalami trauma akan lupa masa-masa lalu. I'll talk more about that later. Saya akan bicara tentang hal ini nanti. Tragically, my younger brother Ian, Tuh adik laki-laki dia yang paling muda, Ian, who trained as a youth pastor with Assemblies of God adalah pendeta muda di GSCA and was passionately in love with Jesus. dan sangat mengasihi Tuhan. At 27 years old, he ended his life. Pada umur 27 tahun bunuh diri. This was a very painful time. Itu adalah sangat menyakitkan buat saya. And I remember praying and asking God, Saya ingat, saya berdoa minta pada Tuhan. Lord, if you can help me to help other families not to go through this. Tuhan, kalau Tuhan mau, tolong saya untuk menolong keluarga lain supaya tidak mengalami seperti apa yang saya rasakan.
please help me. Tolong saya. And God has done that in an amazing way. Dan Allah sudah melakukan itu secara luar biasa. I think God loves that kind of prayer. Saya rasa Tuhan sangat menghargai, sangat menyukai doa yang seperti ini. When we take a painful experience Ketika kita mengalami hal yang menyakitkan and we ask God to use it dan kita minta Tuhan untuk menggunakan yang sakit itu to help others. untuk menolong orang lain. And God has used this incredibly painful tragedy Dan Allah benar-benar sudah menggunakan masa trauma saya, masa lalu saya yang buruk menjadi sesuatu yang baik in my life di dalam kehidupanku. to testify how God can heal the brokenhearted. Sehingga bisa bersaksi untuk menunjukkan bahwa Allah bisa memulihkan patah hati. Every tragedy, Setiap tragedi, every trial, setiap pencobaan, every test, setiap ujian, God will use for good if we seek Him Allah akan menggunakannya untuk kebaikan apabila engkau mencarinya and follow Him. dan mengikutinya. The situation was not good, Situasinya sangat buruk, but we know tapi kita tahu that all things work together for good bahwa segala sesuatu menjadi kebaikan to those who love God terhadap buat mereka yang mengasihi Allah and are called according to His purpose. dan sesuai dengan panggilannya. We hear in Luke chapter 4, Ada di Lukas 4 verses 18 to 19. ayat 18 dan 19. Jesus is in the synagogue. Jadi Yesus ada di sinagoge. He's handed the book from Isaiah. Jadi Yesus diberikan salah satu buku dari Yesaya. He looks through and he finds the scripture in Isaiah prophesied about himself. Dan Yesus menemukan di buku Yesaya yang menceritakan tentang kehidupan nubuatan tentang diri dia sendiri. The Spirit of the Lord is upon me, Roh Allah ada di atasku. because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Karena dia sudah mengurapi aku untuk menceritakan kabar baik kepada yang miskin. He has sent me to heal the Dia brokenhearted, sudah mengirim aku untuk menyembuhkan yang patah hati. to preach deliverance to the captives, Untuk memberikan kebebasan kepada yang tertawan. and recovering of sight to the blind, Dan mengembalikan penglihatan buat yang buta. to set at liberty them that are bruised, Dan membebaskan bagi yang terluka. to preach the acceptable year of the Lord. Untuk menceritakan tahun rahmat Tuhan. If you have a broken heart, Kalau engkau mempunyai remuk hati, Jesus came to heal you, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan engkau. to set you completely free. Untuk membebaskan benar-benar. I can testify that this is true, Saya bisa bersaksi, ini benar. that Jesus heals the Bahwa brokenhearted Tuhan Yesus menyembuhkan yang remuk hati, sakit hati. because He healed my broken Karena heart. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit hatiku. I have experienced God's healing in my life. Saya sudah mengalami pemulihan Tuhan dalam kehidupanku. As a child, I faced many different traumas. Waktu saya masih kecil, saya mengalami banyak sekali trauma. My father rejected me because I was born a girl. Ayah saya menolak saya karena saya seorang perempuan. When I was 4 years old was when my parents separated. Waktu saya umur 4 tahun, orang tua saya pisah. My dad was violent and he would hit my mother. Ayah saya suka pukulin mama saya, KDRT. As a result of having step family members, I was sexually abused for several years. Karena saya banyak saudara-saudara tiri kan, jadi saya juga dilecehkan secara seksual. And I faced severe bullying at school. Dan saya mengalami bully yang luar biasa waktu saya di sekolah. Often I was beaten up at the back gate of the schoolyard. Dan saya sering dipukulin di sekolah. God has healed me from all of those wounds. Dan Tuhan sudah menyembuhkan saya dari luka batin itu semua. He has set me completely free Tuhan benar-benar sudah membebaskan saya from the pain of those traumas. dari luka itu semua. I can testify to His healing power. Saya bisa bersaksi untuk kesembuhan Tuhan. The world may not have the key to full recovery, Dunia mungkin tidak punya kesembuhan benar-benar. but God
does. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan sesungguhnya. He wants to heal every part of us that is wounded and broken, Tuhan mau menyembuhkan setiap sektor bagian kita yang terluka. and to set us completely free from all of our pain. Dan benar-benar melepaskan kita dari segala sakit. Unresolved trauma can lead to many illnesses and many diseases. Trauma-trauma yang tidak diatasi akhirnya bisa menyebabkan penyakit. And God wants to set you free from all of that trauma. Dan Tuhan mau membebaskan engkau semua dari trauma. Free to live the abundant life that Jesus came to give us. Sehingga engkau bebas dan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Proverbs 17:22 says, Amsal 17 ayat 22. "A merry heart does good like a medicine, Hati yang sukacita seperti obat. but a broken spirit dries the bones." Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Scientific studies have proven this to be true. Jadi para ilmuwan sudah membuktikan ayat ini benar. A merry heart, Hati yang sukacita, when we laugh, ketika kita ketawa, or we are living in what I call the positive zone, kalau kita hidup di dalam kehidupan yang positif, we release chemicals in our body badan kita akan mengeluarkan suatu zat kimia that are healthy yang sehat and build our immune system to fight disease. dan membuat imun badan kita lebih kuat. Endorphins promote an overall sense of well-being, Jadi hormon itu namanya endorfin yang membuat kita lebih sehat. and it can even relieve pain. Dan bahkan bisa mengurangi rasa sakit. A Norway study found Ada di suatu studi di Norwegia that people who have a good sense of humor, bahwa orang yang suka ketawa they live a lot longer than people who don't. hidupnya lebih lama daripada orang yang cemberut. So laughing is good to come to old age. Jadi ketawa itu bagus di semua usia. The Mayo Clinic Namanya Mayo Clinic. says a good laugh has great short-term benefits. Bahwa ketawa yang benar-benar ketawa mempunyai manfaat yang baik. When you start to laugh, Kalau engkau mulai untuk ketawa, it doesn't just lighten your load mentally, bukan cuma mentalmu lebih biar nggak berat. it actually brings physical changes to your body. Kalau engkau ketawa akan memberikan perubahan yang baik buat tubuhmu. Laughter can stimulate organs Ketawa bisa menstimulasi organ-organ dalam tubuhmu because it enhances oxygen-rich air, karena akan mengabsorpsi banyak oksigen, stimulates your heart, akan menstimulasi jantungmu, lungs, and muscles, paru-paru dan semua otot-ototmu, and increases the endorphins dan meningkatkan hormon endorfin tadi yang bagus. that are released by your brain. Hormon itu dari otak. So the Bible, written so long ago, is being proved true. Jadi ayat ini sudah ditulis lama sekali dan sudah dinyatakan oleh para ilmuwan bahwa ini benar. A merry heart does good like a medicine, Hati yang sukacita seperti obat, but a broken spirit dries the bones. tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. A broken spirit dries the bones. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Did you know your blood cells are manufactured in your bone marrow? Tahukah engkau bahwa sel darahmu itu diproduksi di tulang sumsum? Allergies come from a lack of white blood cells, Alergi bisa datang karena kekurangan sel darah putih. as do many other diseases. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain. Our white blood cells Sel darah putih kita detect and deal with infections. yang mengatasi segala infeksi dalam tubuh kita. So, what the Bible says, literally, a broken spirit dries our bones, Jadi
Firman Tuhan benar-benar mengatakan semangat yang patah benar-benar bikin tulang kita kering. Not having those white blood cells leads to disease. Iya, karena kalau tulang kering artinya sel darah putihnya kurang dan bisa banyak penyakit. So there's a book that I read called Mending the Cracks in Your Soul. Jadi ada buku yang saya baca yaitu memperbaiki keretakan di hatimu. And the writer says there is a hormone secreted from the adrenaline glands called cortisol. Jadi ada suatu hormon yang dihasilkan oleh tubuhmu namanya kortisol. It causes specific details of the memory to be diffused. Jadi hormon itu menyebabkan ada beberapa memori yang di otak kita sehingga bisa masuk meresap. And deposited in different places in the brain. Jadi memori itu bisa dikirim kemana-mana di bagian dari otak kita. This prevents the trauma Ini mencegah supaya trauma from permanently damaging the person dari orang yang benar-benar trauma banget by distributing the potency of the event dengan menyebarkan yang trauma-trauma itu, and spreading it over the whole mind. menyebarkan di seluruh otak kita, Literally, benar-benar menyebabkan yang trauma itu disebarkan. God has placed a circuit breaker in our minds Jadi di dalam otak kita Allah sudah menciptakan suatu penghambat that prevents us from dying from shock yang menyebabkan kita kalau kita shock kita nggak mati. when we face severe trauma. Ketika kita mengalami suatu trauma, ini penolong kita supaya kita tidak mati. That's the incredible design of God in our bodies. Itu suatu hal yang luar biasa. God wants to come into the broken places. Allah mau datang ke tempat-tempat yang hati yang remuk. And He wants to come into the shattered places in our lives. Dan Allah mau datang ke tempat hatimu yang sudah rusak. And He wants to bring His healing balm. Dan Allah mau memberikan kesembuhan. He wants to touch those places where you hurt so deeply. Allah mau menyentuh bagian hatimu yang sangat terluka. That is what God wants to do. Dan itu yang Allah mau lakukan. If you have a broken heart, Kalau engkau mempunyai hati yang terluka, Jesus wants to heal you, Yesus mau menyembuhkanmu. to set you completely free. Untuk benar-benar membebaskan engkau. That's the heart of our Heavenly Father. Itu adalah pekerjaan dari Allah Bapa kita. He is a lot different to our earthly fathers. Allah Bapa kita berbeda dengan dengan Bapa kita yang ada di dunia. He is a perfect Father. Allah Bapa yang sempurna, He is a good Father. sangat baik. So, in Luke 4:18, Di Lukas 4 ayat 18, says to set at liberty them that are bruised. untuk membebaskan mereka dari yang terluka. The Greek word for bruised Bahasa Yunaninya is thrauo. adalah trauo. So, literally translated Ditranslate artinya is the Holy Spirit bahwa Roh Kudus through the ministry of Jesus Christ lewat pelayanan Yesus Kristus has been sent to deliver those who have been shattered by trauma. sudah dikirimkan kepada mereka yang mengalami trauma-trauma dan patah hati. The good news of Jesus is far greater than our salvation. Bahwa kabar baik tentang Yesus bukan cuma tentang keselamatan God's redemption power dan juga tentang kebebasan is for every area of our lives. untuk seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita. There's a doctor in South Africa, Ada dokter di Afrika Selatan and she studied medicine for years. dan dia sudah mendalami pengobatan bertahun-tahun. And she wrestled with God. I've learned so much about medicine, but I don't see people getting healed. Saya udah belajar banyak tentang pengobatan, kok saya nggak melihat orang-orang sembuh. So she studied the Bible. God, what do you say about healing? Jadi dia belajar Alkitab. Tuhan, saya mau tahu dong apa yang Tuhan katakan tentang pengobatan. This doctor writes, Dan dokter ini menulis, 87 to 95% of all diseases jadi 87 sampai 95% penyakit have been traced back to what goes on in our thought life. berasal dari pikiran kita. The enemy, Satan,
Si setan knows that if he can control your thought life tahu kalau dia bisa mengontrol pikiranmu through the mind-body connection, lewat koneksi badan dan pikiran, then he can control your body chemistry setan bisa mengontrol kimia and cause disease. yang ada di tubuhmu dan menyebabkan penyakit. One of the weapons he uses is fear, Jadi senjatanya yaitu ketakutan, stress, stres, and dan anxiety. kekhawatiran. This poisonous mindset Jadi pikiran yang beracun ini is the foundation of hundreds adalah dasar dari ratusan, of so-called incurable diseases. dari ratusan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. And she writes it so-called incurable Dia sebutnya itu penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. because she found in the Bible these diseases were curable. Jadi dia belajar dari firman Tuhan bahwa ternyata penyakit-penyakit yang mematikan itu yang nggak bisa sembuh ternyata bisa sembuh. When she helped her patients to apply the Word of God as medicine, Jadi ketika dia menolong pasiennya untuk belajar firman Tuhan, they became healed. mereka benar-benar sembuh. Even stage 4 cancer, Bahkan kanker yang udah level 4 completely healed benar-benar sembuh by applying the Word of God like medicine. hanya dengan mengaplikasikan firman Tuhan. One of the things that she taught was the link with forgiveness. Dan salah satu yang diajarkan poinnya yaitu untuk mengampuni. So many studies Banyak studi-studi show the undeniable links between unforgiveness and disease. adanya korelasi kalau engkau tidak bisa mengampuni dengan penyakit. When letting go of grudges Ketika engkau menahan dendam, menyimpan dendam, has many health benefits. engkau harus belajar untuk melepaskan dendam, mempunyai banyak keuntungan. Chronic anger Kemarahan yang terus-menerus yang udah lama is linked to heart disease, berhubungan dengan penyakit jantung, stroke, stroke, poor lung health, juga paru-paru, and many other banyak diseases. penyakit yang lain. Unforgiveness can affect you emotionally. Kalau engkau masih menyimpan dendam, itu akan berakibat efek kepada engkau secara emosi. You can feel your life has no meaning, Engkau bisa merasa, aduh hidupku gak ada tujuan. that your life has no purpose. Hidupku kok begini-gini aja. You might find it very hard to sleep because of resentment and anger. Mungkin engkau merasa, aduh saya gak bisa tidur karena engkau menyimpan dendam dan kebencian. And you'll bring this anger into other relationships. Dan engkau bawa kemarahan ini di dalam hubunganmu dengan manusia-manusia sekitarmu. Making it very hard to trust others. Membuat engkau tidak bisa percaya kepada orang lain. Unforgiveness is like drinking poison Kalau engkau tidak bisa mengampuni, itu ibaratnya seperti ketika engkau minum racun, and expecting the other person to suffer. tapi engkau pengen orang lain yang menderita. So sometimes it might seem like it's not fair, Engkau mungkin merasa, oh hidupku tidak adil. but we have to learn to forgive the people that have hurt us. Kita harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. And we have to recognize that every one of us has done something that has hurt our Father God. Dan kita juga harus sadar, setiap kita di sini juga sudah melakukan hal yang melukai hati Allah. We have all done something wrong. Kita semua udah melakukan banyak kesalahan. Jesus taught us to pray. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Forgive us our debts Ampuni utang-utang as we forgive our debtors. seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. So just like Jesus has forgiven us for everything we've done that's wrong, Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala kesalahan kita, we need to learn to forgive others in the same way. kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain seperti itu. But that helps you. Tapi itu menolong engkau. You are free from anger, Dan engkau bebas dari kemarahan,
free from resentment, bebas dari kebencian, free from bitterness. bebas dari kepahitan. So forgiveness is more about helping you Jadi kalau engkau mengampuni, itu artinya engkau menolong diri sendiri, than the other person. bukan menolong orang lain. Now, forgiveness doesn't mean that you have to let somebody abuse you. Mengampuni itu bukannya artinya membiarkan orang lain berbuat jahat terhadap kita. It doesn't mean that you have to be best friends. Mengampuni bukan artinya kita harus jadi teman baik. It simply means you let go of all of that resentment and bitterness and anger. Mengampuni artinya engkau harus melepaskan segala kebencian, kepahitan itu. And you don't have a debt against them. Dan engkau nggak punya dendam terhadap orang itu. When we think the way that the world thinks, Kalau engkau berpikir seperti dunia, it will kill our spirit. akan membunuh rohmu. But thinking the way God thinks Tapi kalau engkau berpikir seperti apa yang Allah mau, will lead us into life. akan membawa kita kepada kehidupan. It is only when we are rooted and grounded in Scripture, Hanya ketika engkau bertumbuh dan bertanam di dalam firman Tuhan. when our minds have been brought into agreement with the Word of God, Kalau pikiranmu sudah sejajar dengan firman Tuhan, sudah sama, that we can recognize the destructive ways baru kita mengenali hal-hal yang merusak that culture has influenced our beliefs. dari kebudayaan-kebudayaan kita. We need to sometimes ask God, show me if there's anything I have done Kita kadang-kadang harus berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang sudah aku lakukan that is against your word. yang Tuhan gak suka. Am I holding bitterness or resentment in my Apakah heart? sebenarnya ada kebencian, ada dendam dalam hatiku? I'd like to go back to the scripture we started with, but this time from the book of Isaiah. Saya mau balik ke firman Tuhan yang tadi, ayat yang tadi, tapi kali ini ada di Yesaya. The prophecy said, Nubuatan itu mengatakan "The Spirit of the sovereign Lord is upon me, bahwa roh Allah ada di atasku. because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Karena Allah sudah mengurapi aku untuk menyatakan kabar baik kepada yang miskin. He has sent me to bind up the brokenhearted, Allah sudah mengirim aku untuk merawat, menyembuhkan kepada yang patah hati. to proclaim freedom for the captives, Untuk menyatakan kebebasan bagi yang tertawan. and release from the darkness for the prisoners, Dan membebaskan dari kegelapan bagi orang-orang yang tertawan. to proclaim the year of the Lord's favor, Dan untuk menyatakan tahun Allah yang penuh rahmat. and the day of our vengeance of our God, Dan pada hari di mana murka Allah ada. to comfort all who mourn, Untuk memberikan kepada orang-orang yang berduka sukacita. God comforts us in our mourning. Allah memberikan sukacita di dalam duka cita kita. And to provide for those who grieve in Zion. Dan memberikan, menyediakan bagi orang-orang yang bersedih di Sion. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Dan menganugerahkan kepada kita mahkota yang indah, bukan abu. And that's what God wants to do. Dan itu yang Allah mau. He wants to take the ashes. Allah mau mengangkat abu debu itu. He wants to take the broken pieces of our lives. Allah mau memperbaiki hati-hati kita yang sudah pecah, hancur. And He wants to replace that with His crown of beauty. Dan Allah mau menggantikan yang pecah yang sudah jadi abu itu dengan suatu yang indah. But what we have to do is we have to let go of the ashes Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mau melepaskan yang In sudah rusak order itu. in order to receive the crown of Supaya beauty. kita bisa menerima mahkota yang indah. He wants to give us the oil of joy Allah mau memberikan kita minyak sukacita, instead of mourning. bukannya duka cita. But again, it's an exchange that we make. Tapi engkau harus mau menukar itu. We say, Kita berkata, I choose to let go of the mourning. saya memilih untuk melepaskan duka cita itu. Once we have gone through the grief process, Ketika kita sudah selesai dengan duka cita,
I'm going to let that go Saya mau melupakan itu semua and receive the joy of the Lord dan mau menerima sukacita dari Tuhan. and a garment of praise Dan jubah pujian, instead of a spirit of despair. bukannya roh yang berkeluh kesah putus asa. And I can honestly say Dan saya benar-benar mengatakan, there is no despair in my life. tidak ada putus asa dalam kehidupanku. No despair whatsoever. Apapun itu. I have a garment of praise Aku- that God has placed upon me. Aku sudah memakai jubah pujian. The mantle that He's given me. Jubah pujian yang sudah diberikan. And that's what He wants to do for all of us. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. That we might display God's splendor Bahwa kita bisa menunjukkan kemegahan kebesaran Allah to the people around us. kepada orang-orang sekitar kita. That He wants to give others the hope that we have received. Allah mau memberikan kita pengharapan. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa dalam surga, we thank you so much for the gift of Jesus. kami bersyukur atas pemberian Yesus Kristus. We thank you that you sent your Son to die, Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan anakmu untuk mati, that we might have life sehingga kami boleh hidup, and that we might have hope dan kami boleh mempunyai pengharapan, and that we might have healing. dan kita punya kesembuhan. I just pray right now Saya berdoa saat ini, for the healing power of Jesus in this room. supaya kesembuhan dari Tuhan ada di ruangan ini. I pray for anyone who has a broken heart, Saya berdoa untuk setiap di sini yang mempunyai hati yang susah, that God would come in and heal that brokenness bahwa Tuhan akan datang dan menyembuhkan sakit hati itu, and set them completely free from any pain, dan benar-benar menyembuhkan mereka dari segala luka, that they would know He's taken any shame, dan bahwa mereka tidak akan menjadi malu, any guilt. rasa bersalah. It's all forgiven at the cross. Itu semua sudah diampuni, dilakukan di kayu salib. I pray for anyone with physical pain in their body today. Saya juga berdoa untuk setiap orang yang punya sakit secara badan. I pray for the healing power of Jesus to fall upon you right now. Bahwa kesembuhan dari Allah sudah ada padamu saat ini. We thank you, Lord, that by your stripes Dan kami percaya oleh bilur-bilurmu, we are healed. kita sudah sembuh. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You are the great healer. Engkau adalah penyembuh yang tabib yang luar biasa. You are the great physician. Engkau adalah dokter yang ajaib. We thank you for healing us, Kami bersyukur Tuhan sudah menyembuhkan kami. for setting us free Sudah membebaskan kami to live the abundant life untuk hidup yang berkelimpahan. Jesus came to give us. Tuhan Yesus datang dan memberikan buat kita. Amen. Amin. Thank you Miss Diana for the ministry. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Kami mengundang untuk petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kau curahkan darah-Mu
segenap jiwa ragaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ada di dalam ibadah, masuk dalam hadirat Allah, mengambil perjamuan kudus ini. Perjamuan yang diberkati oleh Tuhan. Perjamuan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena di dalamnya ada iman, mengimani bahwa roti ini melambangkan daripada tubuh Kristus yang memberikan kita keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Tuhan, kami sedang ada di dalam hadirat Allah. Iman kami terangkat di hadapan-Mu. Mata rohani kami melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menikmati perjamuan kudus ini oleh karena Roh Kudus memimpin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan firman Tuhan mengatakan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang menyelamatkan. Tubuh Kristus yang di dalamnya ada bilur-bilur Yesus memberikan kita kesembuhan. Oleh sebab itu mari kita terima, mari kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Keselamatan itu tidak akan lari, keselamatan itu menjadi bagian kita. Dan kesembuhan itu tidak jauh, kesembuhan itu ada bersama dengan kita. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Allah mengatakan, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, bukankah cawan di mana kita mengucap syukur atasnya saat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, persekutuan yang manis, persekutuan yang tidak akan pernah hilang. Karena Roh Kudus akan memimpin kita bersekutu terus dengan Tuhan, dengan tubuhnya, dengan darahnya. Sehingga saudara dan saya akan menikmati berkat ilahi itu. Bukan sehari dua hari, tapi selama-lamanya. Yesus Kristus Allah yang hidup dan darahnya menguduskan kehidupan kita, melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat ini. Haleluya. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani sebagaimana firman Tuhan disampaikan, bahwa hati yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang remuk dipulihkan oleh Tuhan. Kau datang dalam kehidupan kami untuk memulihkan kehidupan kami. Memberikan kami kesembuhan secara jasmani, rohani, kesembuhan jiwa, kesembuhan roh, kesembuhan tubuh. Mengalir dan mengalir. Ini iman kami pada siang hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lelah dikuatkan oleh Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang hadir. Menjamah hidupmu. Membawa engkau untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lewat perjamuan kudus ini engkau diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil cawan persembahan perjamuan dikumpulkan, kami persilakan untuk adik-adik kita yang akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Kami persilakan maju ke depan. Shalom semuanya.
Ya, baik, nama saya Rivaldi, saya perwakilan dari Yayasan Rumah Pemulihan. Saya ingin membawakan satu buah lagu pujian, biarlah pujian yang saya bawakan menjadi berkat bagi kita semua. All my life you have been
Terima kasih buat adik-adik yang sudah memuji Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan itu terus tercurah bagi kehidupan kita semua. Amin. Ya, kami persilahkan Bapak ya untuk Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, ya, Ibu Ketut, ya, Miss Diana yang sudah melayani di tempat ini. Ya, Tuhan berkati. Buat Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Amin. amin. Coba beri salam, katakan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Oke, jadi ya terima kasih buat undangan yang mungkin dadakan yang sudah hadir, ya, buat 2 sesi kita dilayani oleh Ibu Diana, ya, Tuhan berkati. Dan saya mewakili buat teman-teman BPD, ya, Gereja Sidang Jemaat Allah BPD 2, ya, terus berdoa buat gereja tempat ini semakin luar biasa lagi. Amin. Kerinduan buat Ibu Gembala dan buat pengurus yang ada tempat ini, ya, ingin supaya kita ini, gereja ini milik kita semuanya. Amin. Dan kita berdoa supaya Tuhan siapkan supaya kita nggak kontrak lagi. Yes. Amin. Percaya nggak? Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang sumber berkat, yang sumber kaya. Bukan hanya kata firman Tuhan saja, nggak ada yang mustahil, itu pun kita harus alami. Maka saya kasih terus, ya, semangat, ya, buat semua tempat ini bahwa sama, ya, waktu saya juga melayani 2006. Ini bagus loh. 2 lantai, ya, di Hook, ya. Kita itu kontrak 2006 tanggal 18, ya, bulan Februari itu, ya, di tempat bagasi mobil. 1 tahun 3.500.000. Sampai 2 tahun 7 juta, ya, sebulan kita pakai, disuruh pindah sama RT RW, FBI, FBN gak suka. Tapi kita percaya, kemarin kita sudah ulang tahun ke-19 tahun. Sekarang sudah jalan 20 tahun. Tuhan pakai, terus setia sama Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan kita dari beberapa jiwa. Sekarang sudah hampir 800-500 jiwa. Dan target kita 1000 jiwa kita menangkan buat Tuhan. Oleh karena itulah sekali lagi, gereja ini bukan milik Ibu Gembala, ya, milik kita semua, milik sama-sama. Kasih tahu lagi kira-kira milik kita semuanya. Milik kita semua. Ya, oleh karena milik kita semua, ayo sama-sama, jangan pelit. Nah, ya, pelit bukan bicara uang, enggak. Ya, pelit apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, apa yang kita bisa perbuat buat Tuhan, sehingga ya gereja ini sekali lagi boleh milik kita sama-sama. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Ketut. Terus semangat, ya, buat hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, terus berkarya dan terus menangkan jiwa, sehingga saya percaya Cengkareng seberang kita rumah sakit, mereka yang sakit ya sembuh. Bahkan yang mungkin yang koma disembuhkan Tuhan melalui gereja teman-teman ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
Betapa beruntungnya kami Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Firman-Mu terus membentuk kehidupan kami, mengarahkan hidup kami. Firman Tuhan begitu kuat berbicara dalam roh kami, sehingga kami menyadari kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam kehidupan ini kami bangga Tuhan. Kami boleh bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam oleh karena Engkau memulihkan kehidupan kami. Roh Allah ada dalam kehidupan kami. Roh Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dalam ibadah yang pertama dan kedua diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami ibadah pertama dan kedua. WL Singer, pemain musik, pengkhotbah, semuanya Allah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Ibu Yuyun penerjemah Tuhan, Pak Andre Wakil Ketua BPD DKI 2 ini ada di tengah-tengah kami. Bahkan anak-anak panti ada bersama dengan kami membagikan berkat pujian. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami tidak pernah berpikir tentang hal ini. Namun hari ini Engkau adakan bagi kami. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Bagi kami GSJ Pajar Baru ada lawatan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang diberkati melayani di tempat ini. Tuhan terima kasih. Segala doa permohonan kami Tuhan secara pribadi maupun di keluarga kami memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus kami sudah utarakan di hadapan Allah. Bahkan pembelian gereja ini juga Tuhan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Bergandengan satu dengan yang lain. Sehingga satu hari nanti dengan kata-kata iman kami katakan gereja ini akan menjadi milik kami. Bukan menyewa lagi tetapi kami boleh menempati dan memakai dengan ucapan syukur karena Engkau menyediakan segala sesuatu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan semua mungkin apabila kami beriman dan percaya dan yakin bahwa iman kami diberkati, doa kami diberkati dan pengharapan kami tidak akan dikecewakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu dan kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita bersama-sama memandang dengan iman Allahmu sedang memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, engkau akan meninggalkan ruangan ini. Oleh sebab itu dengan iman, pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Kuasa Tuhan akan terus menggandeng engkau, memegang engkau, sehingga semuanya akan diberkati. Bahkan lumbung-lumbungmu tidak akan dibiarkan kosong, akan dipenuhi dengan berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat yang kau butuhkan tersedia. Oleh sebab itu damai sejahtera daripada Allah Bapa melingkupi hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, dengan iman percaya aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.